Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas sekalian dan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan yang lampau kita telah bercerita tentang Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan Ummul Mukminin, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta peran beliau dalam berdakwah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk tahap yang kedua dari 3 fase kehidupan Nabi. Pertama namanya marhalatul i'dad, masa persiapan sebelum kenabian. Yang kedua namanya marhalatul taksis, Nabi meletakkan nilai-nilai tauhid, menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat Arab. Dan ini terjadi dalam 2 keadaan. Pertama namanya keadaan dakwah secara sir, diam-diam. Yang kedua namanya dakwah secara jahar. Dakwah secara sir ini kepada orang-orang terdekat, kawan daki atau dunsana enggak daki yoa atau tetangga, tapi diam-diam dulu, adun terang-terangan leh. Dan yang pertama masuk Islam tentu jelas Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, dan termasuk anak paman Nabi Ali bin Abi Thalib. Dari 4 orang ini termasuk dari Abu Bakar As-Siddiq, maka Islamlah Utsman bin Affan, Islamlah Thalhah bin Ubaidillah, dan banyak sahabat-sahabat yang lain, termasuk Islam juga Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Makanya ayah Abu Bakar As-Siddiq itu Bapak Ibu pernah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Quhafah namanya, wahai Abu Bakar, Abdullah, sebelumnya namanya Abdul Ka'bah, diganti oleh Nabi dengan Abdullah. Bakuk budak-budak yang lemah saja yang kau merdekakan. Bakuk ndak nen gagah-gagah nan bisa mengawal engkau, menjaga engkau. Aku budak-budak nen latih-latih saja yang kau merdekakan. Termasuk Bilal bin Rabah. Apa kata Nabi apa kata Abu Bakar kepada ayahnya? Saya merdekakan budak adalah karena mencari keridhaan Allah. Maka itu turunlah surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, kata Allah, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan bahwa Allah akan memberikan ganti berupa surganya Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan memberikan jalan mudah untuk kesuksesan. Yusra itu keselamatan, kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan. Namun sebaliknya Bapak Ibu, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang bakhil dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dan ini tidak percaya dan tidak membenarkan dengan apa janji yang akan diberikan oleh Allah berupa surganya Allah, maka kami pun akan berikan jalan mudah. Tapi bukan jalan mudah yusra, tapi usra. Usra itu jalan kesulitan. Jadi dimudahkan jalan sulit untuknya. Termasuk Bapak Ibu kita mampu berkorban tapi tidak satu berkorban. Susah hidup sudah tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah Abu Bakar yang telah berjasa di dalam Islam Bapak Ibu. Kuado Nabi sesudah ambo kecil Nabi Muhammad, maka yang layak jadi Nabi itu Abu Bakar. Iman manusia di dunia ini kalau ditimbang keimanannya dengan seluruh umat yang ada di dunia ko, maka masih bari iman Abu Bakar. Ketika pagi hari Nabi berkumpul menjelang waktu zuhur, Nabi berkumpul je sahabat beliau, ditanya oleh Nabi, siapa di antara kalian yang lapai mencelik orang sakit tadi? Menunjuk Abu Bakar. Ambo wahai Rasulullah. Siapa yang lapai bertakziah ke rumah yang orang lah meninggal? Menunjuk Abu Bakar. Siapa yang lah berinfak bersedekah hari tadi? Menunjuk Abu Bakar. Siapa yang lah bersilaturahim ke rumah tetangga bagai? Menunjuk Abu Bakar. Lengkap dia Abu Bakar Bapak Ibu. Jadi orang kayu rendah hati, dicintai dan disukai oleh masyarakatnya, maka melalui tangan Abu Bakar ini juga banyak masuk orang dalam ajaran Islam. Jadi itu salah satu teknik yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, kata Allah dalam surah yang ke-16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kalau skop umat terdahulu tu Bapak Ibu, dah ada dalam cik masuk tu gak sampai orang nabi ke. Banyak nabi atau rasul bagai. Contoh kalau pada masuk Nabi Musa. Nabi Musa tu Bapak Ibu, yo nama Nabi Musa banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Nabi Musa tak bisa lepas perjuangannya menghadapi Fir'aun kecuali bersama dengan kakak beliau. Siapa nama Ibu? Harun alaihi salam. Di samping Harun alaihi salam, di negeri sebelahnya juga ada Nabi. Dah, termasuk Nabi Musa disuruh untuk beraja ke beliau, namanya Nabi Khidir. Termasuk juga semandu mintu dari Nabi Musa di Madian, namanya Nabi Su'aib.
Jadi nabi yang sebelum Nabi Muhammad dalam satu masa itu bisa nabinya banyak, bisa rasulnya banyak. Makanya nabi itu banyak kecil Nabi Muhammad. Bara jumlah rasul, bara jumlah nabi wahai Rasulullah, tanya sahabat ke Nabi Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad, jumlah nabi 124.000 orang. Jumlah rasul 303 orang. Dalam riwayat Ibnu Hibban dijelaskan 305 orang. Maka banyak tu. Tapi bakal nak sadona dan awak ketahui, 25 saja yang awak ketahuinya Bapak Ibu. Dan 25 tu ada disebutkan namanya dalam Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad berdakwah masa beliau diutus hanya beliau saja yang nabi. Abu Bakar bukan nabi, tapi Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Disebutlah dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Lakang nama Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiq. Bapa disebut As-Siddiq karena dia orang yang membenarkan Nabi Muhammad apalagi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Abu Bakar, Abu Bapak Bakar, tak bakar japi tu bu. Dah, bakar tu bakrin, maknanya berpagi-pagi. Jadi orang yang pertama masuk Islam tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam dakwah secara sir, orang Arab masih menganggap biasa saja. Lain tak begitu apa bana dulu dah. Masih dicelik-celik jauh asyik dulu di orang Arab, di orang Quraisy, kafir Quraisy. Tapi dalam masa rentang demikian lebih kurang 3 tahun, lebih kurang hampir 45 sahabat dalam sirah disebutkan masuk dalam agama Islam. Sampai Nabi menyebarkan dakwah itu kepada sahabat, menyampaikan ayat yang turun itu di rumah Arqam bin Abil Arqam, daki Bukit Safa. Disitulah Nabi jo sahabat berkumpul bersama-sama. Kalau ada wahyu yang turun disampaikan oleh Nabi ke sahabat-sahabat beliau. 3 tahun mandu anduk saja Bapak Ibu. Diam-diam saja. Tak boleh ceramah di masjid, tak boleh do kegiatan iko, tak boleh mengatasnamakan iko. Yo bana ndak satu Nabi untuk hal-hal seperti itu. Mengajak dakwahku secara diam-diam saja. Door to door, dari rumah ke rumah ke kawan-kawan daki, beko bah perkembangannya di Bukit di rumah Arqam bin Abil Arqam berkumpul. 3 tahun dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, turunlah perintah setelah itu untuk dakwah secara secara jahar. Dakwah secara jahar kok maknanya secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah mencari dukungan. Cari dukungan kepada orang-orang yang memang awak bisa jadikan pendapatnya itu atau ketokohan orang tersebut sebagai orang yang melindungi awak, yang menyetujui apa yang awak lakukan. Termasuk Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan itu disetujui, dibolehkan dan dakwah oleh Abu Talib. Abu Talib tokoh senior di Makkah. Jadi kalaulah Abu Talib nenda ba'a kecik Abu Talib dah, maka yang lain pun tak bisa pula banyak mengecek dah. Hingga Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy terdiri dari Bani Fihir, Bani Adi, Bani Huzaimah. Naik Nabi ke Bukit Safa, sudah tu Nabi menyorak, wahai Quraisy, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, berkumpullah, ada berita penting yang akan disampaikan. Jadi kebiasaan orang kalau mengumpulkan orang naik ke bukit itu sambil membuka baju, dilambai-lambaikan baju itu, aku tandanya ada berita penting. Tapi jangan sangkolo Nabi Muhammad seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang lah dibiasakan tersebut
Lah biasa orang modeko berarti anggap penting. Ada sesuatu yang tak biasa dicari orang. Nabi nanya kata itu sekedar menyorak sajanya. Tapi tak membuka baju Nabi tu. Aku kan pelajaran lo dewa aku. Tak lo mesti berkoar di media sosial sambil seperti orang gilo bagai do ingin dicari orang. Banyak orang-orang buat konten tu untuk orang gilo bagai ingin dicari orang. Nabi Muhammad tak membuka baju. Akhirnya lah kumpul orang beko tu di bawah. Nabi turun ke bawah, disampaikanlah tentang ajaran Islam. Dalam hal seperti itu terjadi persiteruan. Persiteruannya, walaupun Abu Talib mendukung dakwah, biasalah kecil Abu Talib, tapi ada seorang paman Nabi yang yang tak nama tarimo yang dilakukan Nabi, namanya Abu Lahab, atau disebut dengan Abdul Uzza. Ya Bu, kalau Abu Lahab tu namanya Abdul Uzza. Kalau Abu Talib Abdul Ka'bah. Kalau Abu Bakar tadi Bu Abdus Sam Bu ya. Abdus Sam, hamba matahari, cik hamba Ka'bah, cik hamba Uzza. Uzza tu nama berhala di Makkah. Jadi kecik Abu Lahab, hanya karena ini engkau kumpulkan kami di sini wahai Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, menurut kalian sadonyo, kalau sakironyo di sebalik bukit ku ada musuh yang akan menyerang awak. Dia oranglah percaya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan lah dapat gelar Al-Amin sebelumnya. Tak kuliah ke Nabi tu gelar beliau Al-Amin. Ya Bu. Percaya kami Muhammad. Di orang mencari Nabi Muhammad itu karena akhlak dan kepribadian beliau lah mulia sebelumnya. Tak mungkin Muhammad kau berduto dengan apa yang diajarkan yang dibawanya tu. Makanya ketika orang kafir Quraisy kehabisan akal untuk menghalangi dakwah Nabi, ada salah seorang tokoh namanya Al-Walid bin Mughirah. Ditamui di orang kafir Quraisy, caranya Muhammad modeko. Wak fitnah Muhammad ko banyak. Wak kecenya tukang sihir. Kece Al-Walid bin Mughirah ko, kece tukang sihir ndak do nyoba mantra-mantra bagai dah. Ndak kemungkin ndak percaya orang tu. Wak kecenya orang gilo. Kalau orang gilo nyo lai tentu dinyo nenelok ene buruk gai. Bahkan awak lah menyebutnya Al-Amin bagai. Wak kece pokok nem buruk-buruk tu ndak do setuju Al-Walid ko dah. Padahal Al-Walid ko memusuhi Nabi. Tapi ndak do yang cocok disemakan do kece Nabi Muhammad orang gilo. Ndak do tando-tando orang gilo. Kecuali ada tando orang gilo bisa ya lah. Kece tukang sihir ndak do tando tukang sihir. Di keceen orang yang suku membuat buruk akhlaknya elok selama ko. Ndak do tando-tando itu dah. Kehabisan akal. Termasuk ketika itu tu Abu Lahab. Jadi dakwah yang disuruh pertama tadi kan diam-diam, sudah tu secara jahar diawali dengan keluarga. Bakal keluarga Bapak Ibu. Kerana ikulah yang awal langkah awak lah disampaikan ke keluarga lah. Tapi ndak sado keluarga lo mendukung awak doh. Sama orang caleg Bapak Ibu lun tantu lo sadorun sanak no kai kuip mendukungnya lain. Kamu itu doh. Kadang-kadang lun sanak tu memang buruan karyanya ke orang lain. Nantilah pilih kakak mbo tu. Nyodeko. Nabi Muhammad pun model itu Bapak Ibu. Tapi tugas dakwah memang harus ke orang tadaki dulu. Ya Bu. Ustaz atau ulama kalau orang tadakinya ndak segeh doh Bapak Ibu, maka ini akan dicari orang. Balu ustaz tu ya sanaknya bare ya. Udah itu alai disampaikannya. Yang tugas dari ustaz tadi itu kau orang daki mesti disampaikan lo dulu. Itu baru kurang banyak. Tapi kau orang daki lah disampaikan tapi ndak berubah ya doh. Ndak do masalah doh. Ndak do tekanan batin, ndak do beban mental ke doh. Tapi disampaikan dulu. Nabi Muhammad pun dalam berdakwah juga seperti itu Bapak Ibu. Disampaikan ke orang-orang daki dulu, termasuk orang Quraisy. Quraisy ko nama dari kakek Nabi namanya Fihir. Fihir kakek buyut Nabi.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihir. Fihir tu yang disebut dengan Quraisy. Nah, Quraisy kok banyak loh, bani-baninya dikumpulkan tu. Nah, ketika itu yang membantah sia, dun sanak dakik mana lo, mamak dakik lo. Itulah Abu Lahab. Abu Lahab yang membantah Nabi, hanya karena ini engkau kumpulkan kami di sini wahai Muhammad, celaka engkau. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan Muhammad, yang celaka bukan ajaran Muhammad, tapi yang celaka itu Abu Lahab kecil Allah. Ya Bu. Jadi turunlah surah Al-Lahab. Ketika itu jualah Abu Lahab menyampaikan kepada anaknya untuk menceraikan anak Nabi. Ya Bu. Jadi Nabi ko ju Abu Lahab berbesan. Besan Bu ya. Nah, nama anak Abu Lahab ko Utbah, menikah dengan anak Nabi namanya Ruqayyah, yang kemudian nanti Ruqayyah ini menjadi istri Utsman bin Affan. Nama anak Abu Lahab Utaibah, menikah dengan anak Nabi namanya Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum nanti menjadi istri dari Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan digelari dengan Zunnuraini, dua cahaya. Makna dua cahaya Bapak Ibu, karena dia menikahi dua putri Nabi. Ya Bu. Jadi Abu Lahab ko Bapak Ibu, Abu Lahab yo kafir. Istri Abu Lahab Ummu Jamil atau Hindun tu menentang juga ya, sama ya penyakitnya Abu Lahab. Ya sebalik dua dia Bu suami istri ko. Nah, anak Abu Lahab ndak sadonya kafir Bapak Ibu. Dah. Si anak Abu Lahab yang dakik yo Nabi, bahkan hijrah ke Madinah, sabalun hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan kaum muslimin. Durrah binti Abi Lahab, ini masuk Islam. Itu anak Abu Lahab tuh. Nah, bahkan banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Durrah binti Abu Lahab. Sampai di Madinah, orang Madinah tu tak tahu perangai Abu Lahab tu, sampai orang menyabui, engkau anak Abu Lahab ya. Itulah ya. Tu apa engkau yang tu kan? Seolah-olah sebagai nama itu doh. Olok-olok wa cemeh. Nah, tapi Nabi tetap membela Durrah. Apa no mau ditunyo anak no kan elok, itu soal. Termasuk Utbah ko masuk Islam Bapak Ibu sebelum penaklukan kota Mekah. Yang tak masuk Islam itu Utaibah, mati di gigi anjing. Nabi pernah berdoa, Allahumma sallit alaihi qalbaka. Ya Allah, berilah sallit tu gagahilahnya dengan anjing-anjingmu kecil Nabi. Jadi saking padihno yang dilakukan di Utaibah ko, sampai itu tabaco de Nabi. Ya Bu. Jadi Abu Lahab, Utaibah anaknya Ummu Jamil memang orang yang sangat membenci Islam. Saking membencinya Islam, benci kepada Islam, sampai hari kiamat tentangnya dibaca orang ya Bu. Itu surah Al-Lahab tadi itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sudah itu disampaikan seperti itu. Namun Nabi Muhammad walaupun dicegat oleh paman beliau, Nabi tetap melanjutkan dakwah. Ya Bu, Nabi tetap melanjutkan dakwah. Dan memang setiap Nabi dan Rasul ujiannya barik Bapak Ibu. Makanya wajar Nabi Muhammad itu Nabi peringkat nomor 1 ulul azmi. Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 kecil Allah, wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam.
dan kami ambil perjanjian dari mereka, darimu Muhammad. Dari Nabi Muhammad maksudnya dulu. Minka tu kan kitab kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Secara urutan zaman memang Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi secara keutamaan kata Ibnu Katsir, Nabi Muhammad dari 5 nabi itu yang paling barik dalam dakwah. Kalau Nabi Nuh lama berdakwah Bapak Ibu. Lebih kurang 950 tahun berdakwah. Inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Dalam surah Nuh, ambulah mengajak manusiaku untuk beriman kepada Allah lailau wa nahara, malam ju siang. Kalau bahasa awaknya siang malam. Siang malam ajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Falam yazid du'ai illa firara. Ndak ada nak bertambah ada kecuali setiap nampak ambonyo lari. Maksudnya tu nampak Nuh Tuhan Nabi Nuh baik lari. Nampak Nabi Nuh baik lari. Nah, duduk di lapau umpama kau buat duduk di lapau. Kawan Nabi lari tu tiba dia awak kaki sakit. Dak talok lari dah baca caranya lain. Ja'alu asabi'ahum dipakuk no telingonya bu. Tur Nabi Nuh tu. Kado orang ada itu dah buat Dah. Tapi nak do risiko dah buat ya. Dah. Di dak amuh menangah kaji dah. Oleh pai semayang ke surau. Lai. Nah, ustaz kan duduknya pai. Tapi nya dak sibuk dah, Bu. Beda kalau sibuk wak ke padang gini kau tu ada lain. Dah. Ada nama dia tu bagai. Nabi Nuh model itulah dakwah yang dialaminya. Jadi kalau nabi dan rasul terdahulu menyampaikan ajaran Islam bahkan sampai dilempar bagai. Nabi di Taif tu sampai tangga gigi nabi ke, Bu. Dibai waktu durang. Dah. Nabi Nuh juga seperti itu, bahkan kapalnya ke jadi buang hajat di manusia itu tu. Nah, itu ujian Bapak Ibu. Nah, ada ustaz ulama yang sampai bangkak ke kepala dibayar batu di jemaah. Nah, tapi Nabi itulah wajar Nabi mengecen asyadul bala al anbiya. Ujian yang paling baik itu ujian para nabi. Kemudian Bapak Ibu, lah habis akal orang Quraisy mencari perangai Nabi Muhammad pun dakwah ku terus berjalan, pengikut bertambah tarwi baca ronyo lain. Didakiilah orang yang paling daki jo Nabi Muhammad. Siapa Abu Talib. Disampaikan ke Abu Talib, wahai Abu Talib, tolonglah kecil ke anak kemenakan kau tu kamu Muhammad tu berhenti lah berdakwah nanti Allah tu mau olok Tuhan kami je. Abi Allah beko sampaian. Abu Talib tu saya jawabannya beko sampai beko. Dah. Lah disampaikan ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tadi orang banyak datang kemari. Tokoh-tokoh Quraisy datang kemari agar engkau berhenti berdakwah. Dah. Jawaban Nabi ketika itu, ya ammi wahai paman, lawada'u syamsa fi yamini, kalau mereka letakkan matahari di tangan kanan ambu. Wal qamara ala yasiri, bulan di tangan kiri ambo. Ala an atruka hazal amr, agar ambo berhenti berdakwah hatta yuzahirahullah, sehingga Allah yang menyuruh ambo berhenti. Ya Bu, au ahli kafi atau ambo surah yang celaku. Jadi kalau ndak Allah yang menyuruh ambo berhenti, dah mana ambo dak berhenti dah. Berbagai cara dilakukan orang, dibujuk Nabi Muhammad, diage piti, diage tahta, diage jabatan agar berhenti berdakwah. Nabi Muhammad basuh kininya no. Ndak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, ndak terpengaruh dengan bujuk rayu apapun untuk untuk umat. Jadi dia gialah berbagai cara ndak mampu doa. Akhirnya caranya lain, cara nemburuk lain. Cara nemburuk apa caranya? Dicido Nabi Muhammad tu. Termasuk yang dilakukan oleh Abu Jahal, mengabik Nabi ketika Nabi sedang sujud. Melempar Nabi dengan kotoran-kotoran unta, mengejek-ejek, mengolok-olok ke orang.
Nah, itu yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, tapi Nabi tidak berhenti Bapak Ibu. Nah, di lamalu ambo rasulnya lah di pengembangan mereka berhenti salah ya. Ndak do Nabi udah itu dah. Justru semakin barik ujian semakin kuat iman Nabi. Semakin dicas di boneh. Nah, sudah itu sampailah mencari penderitaan kaum muslimin kulah menjadi-jadi. Nabi menyuruh untuk menemui Raja Najasyi di daerah Habsyah, Ethiopia. Hijrah yang pertama ini hijrah ke Habsyah. Jadi hijrah pada masa Nabi itu ada 3 kali Bapak Ibu. Hijrah ke Habsyah, hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habsyah yang pertama tahun kelima, setahun sesudah dakwah secara jahar, itu Utsman bin Affan dengan 12 orang laki-laki dan Ruqayyah dengan 4 orang perempuan. Itu hijrah ke Habsyah. Tiba di Habsyah bertemu jo rajo elok nyo beragama Kristen. Jadi nyo beragama Kristen tapi nyo elok. Elok nyo menyambut tamu, suku bersilaturahim, itu yang dilakukan raja. Pailah ke situ, tiba di tampik raja tu disambut dengan elok. Rupanya ada kabar berita yang datang dari Mekah, kalau orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, orang Mekah lah masuk Islam sadonya. Tadangalah bisik-bisik di daerah Habsyah tu di lah masuk Islam orang sadono. Kalau model itu kan lahaman daerah wak tu. Ya bu, kalau lahaman rasanya tu mengalih. Balik ke kampung balik, rupanya makin menjadi orang keingkaran orang sekane kicuah tibanya. Jadi disampaikan berita kalau orang di Makkah lah mulai aman, orang lah banyak masuk Islam. Manga kalian pergi ke daerah Habsyah tu doa ajak balik ke Makkah lihat. Balik ke Makkah lihat. Rupanya bukan mencari apa tapi mencari penderitaan makin bertubi-tubi. Sehingga Nabi menyuruh hijrah ke Habsyah dan kedua kalinya sudah tu. Bara yang hijrah ke Habsyah dan kedua kalinya 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Di bawah komando Ja'far bin Abi Thalib. Jadi anak Abu Thalib ko ada namanya Ja'far, ada namanya Ali, itu orang yang daki dengan Islam. Datanglah Ja'far bin Abi Thalib menemui raja membawa rombongan, diterima di situ. Lah sampai di situ, lah mendapatkan ketenangan di situ. Tapi lombaranti orang kafir Quraisy ko mengadu oleh Bapak Ibu. Kalah tiba di tempat raja di Habsyah tu. Orang dari Mekah, orang kafir Quraisy namanya Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah datang ke Habsyah tu. Manganya datang ke Habsyah Bapak Ibu menemui raja lo. Lah ditemui raja sudah tu disampaikan ke raja. Yang disampaikan elok nan buruak ke kira bu. Nan buruak. Wahai raja, iko masyarakat yang kau terima ko iko masyarakat yang ditolak di orang Makkah ko. Karajonyo buruak di Makkah ko. Nah, inyo yang diikutinya Muhammad tu mode tu. Tapi rajo yang adil yang elok ndak langsung diterimanya dah bu. Ada bahasa gini ya. Ditelusurinya dulu. Ditanyanya kedua belah pihak. Ditanyanya Ja'far bin Abi Thalib. Yo mode itu Ja'far. Indak wahai raja. Justru di Makkah tu yang kami ikuti orangnya adalah Al-Amin. Orangnya Al-Amin. Orangnya itu jujur. Elok perangai no. Mulia akhlak no. Perilaku no mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Disabui sadonya. Jadi raja tak percaya dah kepada Amr bin As yang membawa berita buruk tadi. Tak percaya raja dah. Sudah tu dia pergi raja kau gay disobok besok ininya bu. Dia pergi hadiah gay. Raja ndak ia menerima dah. Jadi Bapak Ibu, di mana ada kebaikan bahasa awaknya, pasti ada keburukan yang ingin dilakukan. Awak lah elok ke maaf ngece Bapak Ibu jadi pengurus masjid. Kan elok ke raja tu. Tapi ndak sadu orang lo Bapak Ibu nak setuju dengan awak.
Bahkan orang tak pernah pegang masjid dah membuat nawak ke itu. Kerja pengurus masjid dah. Hanya tak pernah tiba ke masjid dah. Aduh ni itu ke ibu, pindah sikor. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di mana ada kebaikan jangan berharap tak ada ujian di situ. Ada ujian. Oh, Nabi Muhammad elok, justru banyak ujian Nabi Muhammad. Nah, banyak ujian yang apa? Dah, nyo orangnya hafal Quran, nyo adalah ulamanya, apa ada ujian lagi dari Allah. Karena ujian demi ujian kepada orang beriman itu adalah menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kira-kira gambaran dakwah secara jahar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang dilakukan adalah dakwah secara sir. Jadi dakwah secara sir 3 tahunnya sudah tu dakwah secara jahar. Itu lalu masuk Islam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam, Hamzah masuk Islam di tahun ke-6 dari kenabian. Artinya umur Nabi lebih kurang hampir 6 tahun. Itulah Bapak Ibu kajian kita kini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dengan mengkaji sejarah Nabi. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.